Di era itu nanti, ketika fitnah itu begitu masif dan dunia menjadi gelap gulita kayak malam pitch dark gitu ya, engkau akan melihat manusia pagi harinya beriman, sore harinya kafir. Sore harinya beriman, paginya kafir. Dan itu terjadi karena apa? Karena dia rela menjual dinnya demi mendapatkan dunia yang sedikit. Dan saya termasuk yang berkeyakinan selain Tufanul Aqsa, juga pembebasan Damaskus itu juga poin kedua dari proses yang kita sedang beralih nih, meninggalkan Mulkan Jabriyah menuju ya fase yang berikutnya. Nah, pertanyaannya Ustaz nih, di zaman penuh fitnah seperti ini, bagaimana kita bisa memilah? Ini kan ada berbagai jenis ulama juga gitu ibaratnya, yang mengkampanyekan juga bahwa ini adalah normalisasi yang kejadian seperti ini. Bahkan ketika konten mengangkat mengenai kita ungkapkan Epstein Files, kita buka kejahatan mereka, ada juga yang ngasih pendapat mendingan fokus ibadah, ngapain mikirin seperti itu gitu. Seperti ada ada dualisme gitu ibaratnya. Zaman-zaman ada genocide, itu Allah kayak lagi ngasih leverage untuk ini loh, kita buka faktanya, kalian mainkan. Soalnya seperti itu. Epstein Files pun saya merasa seperti itu. Ini loh kita buka, kalian mainkan apa yang perlu kalian mainkan gitu. Tapi seolah-olah selalu ada yang selalu kontra dengan apa yang kita jalankan gitu. Tetap dengan hembusan teori konspirasi atau halu lah, cocokologi segala macam yang coba dorong ke arah kita gitu. Itu gimana? Begini, jadi kan kalau kita sudah paham bahwa di balik exposure files ini adalah arogansi mereka yang di belakang layarnya gitu ya, bahwa mereka tuh sudah sampai ke titik berani declare kami inilah agen resmi, agen sesungguhnya dari Hizbus Syaitan, dari partai syaitan gitu kan. Lu mau apa kan gitu. We are untouchable. Gitu. Kami tetap aja menguasai kalian. Kami yang hegemonik kan gitu. Artinya mereka kan gaspol nih. Gaspol. Nah, berarti tuntutannya pada kita yang mengaku beriman, yang mengaku bagian dari Hizbullah, kita pun harus gaspol. Gitu. Nah, karenanya Hizbullah bukan berarti ini kelompok Hizbullah, bukan. Hizbullah artinya Ustaz? Tadi partai kumpulan hamba-hamba Allah yang terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka partai kumpulan hamba-hamba Allah sebenarnya, tapi terikat pada setan. Memilih untuk terikat pada setan. Kita memilih terikat sama Allah tentunya. Kan begitu. Nah, karenanya kita jadi teringat hadis yang berbunyi badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah yang begitu masif sehingga dunia menjadi seperti malam yang gelap gulita. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Di era itu nanti, ketika fitnah itu begitu masif dan dunia menjadi gelap gulita kayak malam pitch dark gitu ya, engkau akan melihat manusia pagi harinya beriman, sore harinya kafir. Sore harinya beriman, paginya kafir. Dan itu terjadi karena apa? Karena dia rela menjual dinnya demi mendapatkan dunia yang sedikit. Dunia yang sedikit. Gitu. Nah, jadi artinya begini. Kalau mereka gaspol, mendeklar mereka ini Hizbus Syaitan, kita pun harus gaspol mengharapkan kita pantas mendeklar diri sebagai Hizbullah, sebagai partai kumpulan orang-orang beriman, partainya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya ya, kita ini kan mau memasuki berjumpa dengan tamu agung nih. Gitu. Nah, ini momennya. Mumpung tamu agung mau datang gitu. Untuk tadi bersegera beramal tadi gitu. Nah, di musim tamu agung ini datang, mari kita jadi tuan rumah yang beradab. Gitu, memperlakukan tamu agung itu sebagaimana mestinya. Gitu. Kalau tamu agung itu senang kita, ketika dia datang kita sajikan kerajinan kita tilawah, ya tilawah. Menunjukkan kerajinan kita sholat malam, kita sholat malam. Menunjukkan kerajinan kita sedekah, bantu saudara-saudara kita yang sedang teraniaya di Gaza, di mana-mana gitu ya. Termasuk yang kena bencana banjir dan macam-macam gitu ya. Maka mari kita tunjukkan itu. Dan termasuk mari kita coba penuhi kriteria menjadi bagian dari Hizbullah itu. Dan itu ada kriterianya disebutkan Allah dalam rangkaian surah Al-Maidah 54, 55, 56. Jadi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Hai orang-orang beriman,
barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, Allah akan datangkan satu kaum, satu generasi yang punya ciri-ciri A, B, C, D. Nah, cirinya tuh apa? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Yang kedua, ciri mereka azillatin 'alal mu'minin, berlemah lembut dengan sesama orang beriman. Yang ketiga, aizzatin 'alal kafirin, punya izzah, punya pride, punya marwah di hadapan orang-orang kafir. Ya, enggak inggi-inggi di depan orang kafir. Ya kan? Kemudian yang keempat, yujahiduna fi sabilillah. Dia beragamanya itu dengan ruhul jihad, semangat ingin agama ini menjadi mulia di mata manusia, di mata dunia, begitu. Terus la yakhafuna laumata laim, enggak punya rasa takut, kecuali tidak takut dicela oleh orang-orang yang suka mencela. Itu mau dituduh radikalis, kayak teroris, kayak apa, dia nggak peduli. Begitu. Nah, terus yang keenam, innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wali-wali kamu, pemimpin-pemimpin kamu, pelindung penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman yang punya kriteria nih orang berimannya. Yaitu orang-orang beriman yang alladzina yuqimunas shalah, yang menegakkan sholat secara disiplin, yu'tunaz zakah, menunaikan zakat, wa hum rakiun, dan mereka tunduk pada hukum Allah. Ya. Nah, di ayat 56-nya, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu, dan barang siapa yang loyalitasnya pada tiga pihak ini, Allah, Rasul, dan orang-orang beriman yang kriterianya tadi itu, fa inna hizballahi humul ghalibun, maka sesungguhnya partai Allah itu pasti diberi kemenangan. Nah, jadi sekarang ayo kita coba untuk gaspol menjadi bagian dari Hizbullah itu, kita berlomba memenuhi kriteria itu, memantaskan diri, ya kan? Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Gimana Ustaz kita tahu kita dicintai Allah? Ya baca aja ayat-ayat tentang siapa yang Allah cintai. Wallahu yuhibbus sabirin, Allah cinta pada orang yang sabar. Yuhibbul muhsinin, Allah cinta pada orang-orang yang muhsin. Yuhibbut tawabin, Allah cinta pada orang-orang yang suka bertaubat. Mutatahhirin, orang yang suka mensucikan diri, ya kan? Dan Allah cari aja ayat-ayatnya tuh, ya kan? Cari aja. Sekarang kan indeks ada kan, indeks ayat gitu. Nah, jadi penuhi kriteria menjadi pihak yang dicintai Allah. Satu. Kedua, jadilah pihak yang lemah lembut dengan sesama orang beriman. Jangan jadi pihak yang merasa benar sendiri, kelompoknya benar sendiri. Tapi jadilah orang yang lemah lembut dengan sesama orang beriman. Siapapun, kelompok manapun, harokah manapun, jamaah manapun. Beda pendapat langsung diserang-serang. Jadi tunjukkan kita ini mau menjadi pihak yang merekatkan kelompok orang beriman dari manapun. Gitu. Karena bagi kita sesungguhnya saatnya sekarang unity creates power, tapi disunity creates weakness, begitu. Nah, terus yang ketiga, jangan menjadi orang yang istilahnya inggi-inggi sama orang kafir, tapi jadi orang yang punya izzah, punya pride. Jangan karena sekarang Barat lagi memimpin terus apa-apa ngikut Barat. Bahkan minta validasi dari Barat, gitu. Bahkan udah ikut harus bayar lagi. Ya udah ikut bayar lagi gitu, ya kan. Jadi itu nggak ada izzah. Nah, kita harus punya izzah, gitu. Dan bahkan yang tidak kalah pentingnya adalah beragama ini jangan cuma ingin cita-cita masuk surga sendirian atau dengan keluarganya doang, enggak, tapi jihad. Ayo kita jihad. Makanya kalau kita kembali ke hadis tadi, jihad yang terbaik sekarang ribat. Nah, kita dukung ribat dimanapun, khususnya di wilayah Ardus Syam, begitu. Nah, terus juga jangan takut dengan celaan orang yang suka mencela. Ya, orang yang takut dengan celaan orang itu cenderung berbuat selalu mencari-cari apa yang bisa menimbulkan keridhaan orang, bukan keridhaan Allah yang dia kejar. Setuju Pak Desan. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada, kita bikin konten yang bagaimana, kemudian serangan itu pasti ada. Pasti ada yang nggak cocok, nggak setuju. Itu udah fitrah itu. Iya. Nah, terus yang poin terakhir adalah loyalitas, struktur loyalitas dan ketaatan itu jelas. Allah number one, Rasul number two, orang-orang beriman number three. Tapi orang berimannya bukan sembarang orang beriman. Orang beriman yang memang konsisten sholatnya, konsisten charity-nya, zakatnya, dan tunduk pada hukum Allah. Gitu. Bukan tunduk pada hukum bikinan manusia. Sadar gitu bahwa semua yang masih terikat dengan hukum manusia ini pada dasarnya bullshit kan gitu. Kita harus kembali pada hukum Allah. Sekalipun secara tatanan dia belum tegak. Gitu. Makanya di mana-mana wilayah yang kita lihat dia sudah mulai menunjukkan arah ke sana. Contohnya di Afghanistan, contohnya di Suriah, ya kan, itu harus kita dukung. Jangan kita jadi hater pula gitu terhadap itu. Padahal mereka sedang berjuang keras gitu di tengah gempuran sekularisme, gempuran orang-orang yang mana-mana memuliakan hukum bikinan manusia. Mereka mau mencontohkan bagaimana mereka mendekat kepada hukum Allah.
Gitu. Di tengah padahal ya mereka ya, di core, titik utamanya dari gempuran. Dan saya termasuk yang berkeyakinan selain Tufanul Aqsa juga pembebasan Damaskus itu juga poin kedua dari proses yang kita sedang beralih nih meninggalkan Mulkan Jabriyah menuju ya fase yang berikutnya. Berarti antum juga sepakat memang ini era peralihan ini. Ya, kayak tadi kan ungkapan 4 ulama Arab kontemporer tadi. Nahnu fi akhir zamanil istid'af. Kita ini sudah di ujung dari era keterpurukan. Gitu. Jadi actually we're rising and actually they're declining. Gitu. Tapi memang benar kalau faktanya itu, Zat. Oh iya. Karena sekarang secara fisik mereka belum bisa dilawan. Mereka ngelakuin ini nggak bisa dilawan. Mereka membuktikan kalau mereka pelaku kejahatan, mereka nggak bisa dilawan. Tapi secara nama mereka jatuh. Ya. Pencitraan mereka yang mereka udah build bertahun-tahun dengan campaign Islamofobik misalnya, itu lagi hancur-hancurnya sekarang. Ya. Jadi lah, mungkin mereka lagi nunjukin secara fisik kemenangan dia, tapi di sisi yang lain, ini pertumbuhan umat Islam lagi luar biasa saat. Jadi ibaratnya Gaza udah banyak ratusan ribu umat Islam gitu ya, ratusan juta umat Islam kemudian memeluk agama Islam. Yang udah sekarang udah lebih dari 2,5 aslinya, lebih dari 2,5 kalau kita lihat di ChatGPT yang religion yang berdasarkan denominasi Al-Sunnah tertinggi saat ini, gitu kan? Karena di kepercayaan lain itu kumpulan dari denominasi, gitu kan? Nah, pertumbuhannya pesat dan adanya files ini tambah pesat lagi dikarenakan ada tokoh politik Islam di sana, tapi pemuka agama atau ulamanya agama lain ada di sana, tapi Islam nggak ada. Betul. Alhamdulillahnya di situ. Kita belum melihat yang 3 juta file lagi sih. Tapi sejauh ini udah menjadi satu dakwah juga ternyata. Maksudnya hidayah juga buat orang lain, membuktikan bahwa yang mereka lakukan diharamin sama Islam apa yang mereka jalankan, dan sampai nggak ada ulama-ulama Islam yang mau ikutan di acara ini. Itu kayak semacam hidayah buat banyak orang juga ya. Betul. Yang tadinya dipikir udah disortir, tetap ada keberuntungan di pihak ada hikmah juga di lain tempat, udah disortir tetap aja bocor. Jadi makanya ada analisa bahwa surat Al-Isra ayat ke-7 atau ke-5 itu yang berbunyi fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum, ini lagi jadi lagi nyala nih ayat ini nih ya. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan Bani Israel yang kedua, maka kami akan datangkan orang-orang yang akan menyuramkan wajah-wajah mereka.